Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan produk digital. Buat kalian yang belum bergabung pada komunitas Kakak Digital Community, silakan scan QR code yang tampil di layar Anda atau bisa WA kami untuk kami invite ke komunitas Kakak Digital. Pada komunitas ini, saya akan membagikan voucher, membagikan tips and trick, juga info-info terupdate seputar produk digital. Dan untuk masuk dalam community ini, itu gratis dan terbuka untuk semua orang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu produk digital? Nah, jadi produk digital itu adalah produk yang tidak ada wujud fisiknya. Nah, contoh produk digital itu seperti apa? Contohnya seperti e-book atau istilahnya itu kayak buku digital, kemudian e-course atau kursus online yang berbasis video, kemudian ada webinar, ada software, ada template seperti template PowerPoint, Canva, Photoshop, dan lain-lain. Nah, di sini ada 4 kotak yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah contoh-contoh dari produk digital. Nah, teman-teman, ini aku akan menjelaskan beberapa contoh-contoh dari produk digital di dunia nyata. Contoh ini adalah 500 produk digital siap jual. Isinya ya tentu ada template dan lain-lain. Yang kedua ini adalah kelas online. Contoh kelas import barang dari China. Nah, ketika teman-teman beli kelas ini, teman-teman akan bisa mengakses videonya. Nah, kemudian ini adalah contoh e-book atau buku digital. Nah, ini adalah sudah terjual 5.700 kopi. Kemudian ini juga ada workshop. Nah, ini contoh-contohnya. Ini buku, ini kelas. Nah, seperti ini nih contoh template tentang keuangan. Ini kelas-kelas e-book. Nah, ini supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari produk digital. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara produk fisik dengan produk digital? Di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, kalau misalnya kita akan memproduksi kayak produk fisik, contoh kita ingin memproduksi seperti baju contoh, kita harus memperhitungkan seperti contoh biaya produksinya, biaya packagingnya. Kalau kita pakai marketplace, kita akan kena yang namanya biaya platform, kemudian biaya logistiknya. Mungkin kalau misalnya kita punya toko offline, biaya sewanya, biaya karyawan, dan biaya-biaya lainnya. Ini adalah contoh ketika kita ingin membuat yang namanya produk fisik atau produk realnya. Nah, sedangkan apa sih keuntungannya kalau misalnya kita tuh memulai yang namanya bisnis produk digital? Pertama, modalnya itu kecil bahkan gratis. Resikonya itu tergolong kecil karena modal yang kita keluarkan tidak besar di awal. Kemudian biaya operasional itu relatif lebih kecil. Produk digital ketika kita membuatnya sekali, kita itu bisa menjualnya berkali-kali. Kemudian produk digital itu bisa diakses secara real time dan bisa diproses secara instan. Terus kalau misalnya kita tidak memiliki produk, kita bisa melakukan yang namanya affiliate program dari orang-orang yang sudah membuat produk digital sebelumnya. Kemudian apabila kita bisa membangun bisnis produk digital dengan baik, ada memiliki potensi yang beneran passive income. Beneran uang itu bekerja buat kita. Kemudian skalabilitas tinggi. Nah, contoh nih, kalau produk fisik, contoh saya membuat kaos atau baju, kemudian tiba-tiba hari ini saya mendapatkan pesanan 1.000. Nah, belum tentu saya memiliki kapasitas untuk memproduksi baju saya 1.000 dalam waktu katakan 2 hari. Akan tetapi berbeda dengan produk digital, di mana produk digital ini seandainya saya menjual, contoh saya menjual e-book atau template Excel misalnya, kemudian di hari itu ada 1.000 pembeli yang membeli dalam waktu yang bersamaan, itu
Bisa teman-teman di produk digital. Kemudian biasanya produk digital itu tidak ada packagingnya. Biasanya kita hanya mendesain, kemudian untuk pengirimannya kita menggunakan akses internet. Nah, seperti itu keuntungan daripada bisnis produk digital. Konsep bisnis daripada produk digital itu ada beberapa macam. Di sini akan jelaskan. Yang pertama, itu kita memberikan yang namanya giveaway secara gratis. Contoh ketika teman-teman melihat atau mendengarkan video ini diberikan kepada teman-teman secara gratis. Kemudian ada juga konsep yang berbayar satu kali. Contoh, saya membuat kelas bagaimana cara untuk kita bisa import barang dari China. Nah, teman-teman cukup bayar satu kali dan teman-teman sudah bisa mendapatkan akses kelas tersebut. Kemudian ada yang model yang berlangganan. Nah, model berlangganan ini contoh kayak teman-teman punya langganan channel musik tertentu atau situs film tertentu, ya kan? Itu kan mereka pakai sistem langganan. Setiap bulan Anda harus membayar sekian untuk menikmati fasilitas daripada film atau musik tersebut. Kemudian ketika kita ingin memulai bisnis produk digital, namun kita tidak memiliki atau belum membuat produk digital, maka kita bisa melakukan yang namanya affiliate. Affiliate itu apa? Affiliate itu adalah ada orang yang sudah membuat produk digital dan kita membantu memasarkannya berdasarkan dengan niche yang sesuai dengan mungkin dari sosial media kita, website kita, atau dari circle kita. Nah, kemudian di sini ya, produk digital itu biaya produksinya itu satu kali. Contoh, kalau saya membuat e-book tadi, buku digital itu, modal yang saya keluarkan itu satu kali, yaitu pada saat saya membuat e-book atau buku tersebut. Contoh misalnya e-book tersebut saya harus membayar orang misalnya untuk mendesainnya dan sebagainya, maka modal yang saya keluarkan itu satu kali. Akan tetapi ketika buku digital itu sudah jadi, saya bisa menjualnya berkali-kali karena itu adalah berupa file dan saya bisa mendistribusikannya secara online. Jadi ini yang menjadi nilai tambah dan nilai plus daripada produk digital. Nah, kalau di sini ya teman-teman mungkin bertanya nih, kalau saya tertarik nih untuk memulai bisnis produk digital ini, kira-kira apa aja sih yang harus saya persiapkan? Nah, yang pertama, teman-teman itu wajib memiliki yang namanya handphone atau mungkin tablet atau mungkin laptop atau PC. Terserah, bisa salah satu. Tapi mungkin idealnya ya ada handphone sama mungkin laptop ya untuk memudahkan kita memasarkan atau mungkin kalau teman-teman buat produk digitalnya, itu akan lebih enak dan lebih nyaman menggunakan perangkat seperti laptop atau PC. Kemudian kedua, teman-teman wajib miliki yang namanya pulsa internet atau akses WiFi karena produk digital ini online. Jadi tentunya teman-teman harus memiliki akses internet. Kemudian ketiga, teman-teman kalau teman-teman sudah memiliki produk digital, bisa milik sendiri atau teman-teman mungkin beli produk digital yang lisensi MRR atau PLR, teman-teman bisa pakai itu sebagai modal awal untuk berjualan. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman bisa mulai sekarang ya, teman-teman daftar di link.id. Nah, website link.id ini adalah website marketplace untuk kita bisa menjual produk digital kita. Apa yang saya sukai dari Linkit? Salah satunya adalah untuk kita memulai menjual produk digital di Linkit, itu bisa dimulai dengan gratis, tidak perlu membayar biaya bulanan. Jadi sistemnya itu mereka itu kayak bagi hasil. Jadi ketika kita berhasil menjualkan suatu produk di Linkit, dari omset penjualan yang kita miliki akan dipotong 5% pada saat pencairan. Akan tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena di Linkit ini mereka menyediakan semuanya. Contoh dari websitenya, ya kan, sistem afiliasinya, sistem pembayaran dari customer-nya, juga untuk pembayaran komisi itu juga diatur oleh Linkit. Jadi teman-teman terima beres. Nah, jadi 5% yang teman-teman bayarkan di Linkit, itu teman-teman mendapatkan fasilitas.
Kemudian teman-teman bisa menggunakan website seperti Canva. Canva itu juga ada yang versi gratis dan ada versi berbayar. Seperti slide yang teman-teman lihat saat ini, itu saya buat dan saya record menggunakan aplikasi Canva. Berikutnya, kalau teman-teman mau membuat konten di media sosialnya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan aplikasi namanya itu CapCut. Nah, CapCut ini itu juga ada versi yang gratis dan juga ada versi yang berbayar. Kemudian teman-teman harus miliki yang namanya media sosial. Contoh Instagram, TikTok, atau YouTube. Karena di sini merupakan tools di mana kita itu bisa memasarkan dan memperkenalkan produk digital kita. Nah, potensinya itu seperti apa tentang produk digital ini? Kita harus tahu sekarang itu zaman sudah berubah. Sekarang itu zaman ini, itu akan dikendalikan oleh anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Anak-anak yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMA atau sedang duduk di bangku kuliah. Mereka adalah anak-anak yang kedepannya itu akan menentukan kemana arah ekonomi kita ini akan berjalan. Saya lihat saat ini itu trennya itu adalah tren yang namanya micro learning. Nah, bedanya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya boleh saya gambarkan ya. Untuk kalian yang lahir di generasi tahun 80-an katakan. Contoh ketika kalian ingin belajar sesuatu, oh saya ingin belajar memasak misalnya. Dan kemudian teman-teman di sini melihat poster, oh ada kelas memasak yang akan diadakan bulan depan di tempat X misalnya. Teman-teman pada generasi anak-anak kelahiran tahun 80-an, kalian tidak akan keberatan untuk membayar terlebih dahulu, kemudian menunggu selama 1 bulan sampai akhirnya kelas untuk mengikuti kelas tersebut. Akan tetapi zaman sekarang itu sudah berubah. Untuk anak-anak di Gen Z, mereka itu inginnya itu seperti ini. Ketika saya melihat sesuatu, oh saya ingin belajar memasak. Oke, saya suka kelas ini, saya mau ikut, saya bayar. Dan mereka menginginkan saat itu juga aku harus bisa mendapatkan aksesnya. Entah itu berupa e-book, entah itu berupa kelas online, atau berbentuk apapun. Kalau misalnya mereka disuruh menunggu 1 bulan, kecenderungannya anak-anak di Gen Z ini, mereka akan berpindah ke penyedia layanan yang lainnya. Berbeda dengan anak-anak generasi 80-an. Maka dari itu, produk digital itu merupakan suatu market yang sangat-sangat diminati oleh Gen Z ke bawah. Nah, kemudian kita juga harus tahu tentang yang namanya micro learning. Nah, micro learning itu seperti apa? Ketika kita menghadapi suatu permasalahan di dalam kehidupan, sebagai contoh, seandainya saya belum bisa melakukan editing video menggunakan CapCut. Nah, maka saya akan mencari adakah orang yang menjual untuk kursus CapCut. Nah, akan tetapi saya hanya butuh kelas untuk CapCut. Saya nggak perlu untuk mengikuti katakan perkuliahan yang mengajarkan dari A sampai Z tentang software editing dari basic to advance misalnya. Itu saya nggak perlu karena saya hanya perlu spesifik, saya cuma perlu untuk CapCut. Nah, atau contoh lainnya lagi seperti ini. Saya ingin belajar memasak untuk orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, contoh. Nah, maka yang saya perlukan hanya resep memasak untuk orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Saya nggak perlu membeli buku yang tebal mengajarkan dari A sampai Z tentang bagaimana cara memasak western food, Indonesian food, dan lain-lain, saya nggak perlu. Jadi trend learning di generasi Gen Z ke bawah, mereka hanya mau membeli dan belajar sesuatu yang mereka benar-benar inginkan dan benar-benar butuhkan. Nah, dengan modular learning atau micro learning seperti ini, itu kita bisa memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak generasi ke bawah dengan harga yang lebih terjangkau. Katakan contoh, kelas online zaman dulu, ya kan, dengan durasi katakan bisa sampai 20 jam, 60 jam.
membutuhkan biaya yang relatif besar, katakan di atas Rp100.000 kalau dirupiahkan. Akan tetapi dengan micro learning ketika kita mengajarkan spesifik tertentu, modul tersebut masih bisa dijual katakan dengan harga di bawah 100.000 dan itu adalah tren yang akan berkembang di Gen Z ke bawah. Dan karena ini kelasnya berbasis produk digital, kelasnya adalah instan, simple, dan otomatis. Dalam arti apa? Ketika saya buat kelas, saya masukkan ke platform, kemudian saya publish secara online. Nah, orang bisa langsung beli dan langsung menikmati kapanpun mereka mau. Mereka mau check out jam 12 malam, kemudian langsung mau belajar, mereka sudah bisa. Seperti itu. Tips untuk menentukan segmentasi pasar. Jadi ketika kita mulai produk untuk menjual produk digital ini, kita tentukan dulu segmen pasarnya itu kita tuh mau di mana, ya kan? Niche-nya itu apa? Nah, untuk bisa menentukan ini, kita bisa mulai dari apa? Dari hobimu itu apa? Kompetensi yang kamu miliki itu apa? Masalah apa yang ingin kamu selesaikan? Masalahnya ada atau enggak? Contoh, kalian jago banget nih untuk buat template Microsoft Excel. Nah, masalah yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa sekarang contoh, mereka itu kesulitan untuk membuat sesuatu kayak template atau aplikasi Excel karena mungkin mereka belum menguasai rumus-rumusnya dengan baik. Nah, maka Anda memberikan solusi. Oke, saya jual solusinya, yaitu apa? Template Excel. Contoh seperti itu. Atau yang contoh sederhana lagi yang strategi memasak. Atau contoh strategi bagaimana kita bisa membuat kelas online. Atau contoh lagi strategi bagaimana kita bisa contoh apa ya, bikin kelas tertentu misalnya editing video CapCut. Bagaimana cara kita menghandle customer yang marah-marah. Nah, seperti itu bisa kita jual secara digital. Karena saya percaya bahwa setiap informasi yang Anda miliki itu miliki suatu value atau nilai berharga yang mungkin orang lain juga belum miliki. Seperti itu. Nah, untuk kita bisa membuat produk digital, itu macamnya apa aja sih? Kalau misalnya gini nih, kita mau mulai nih produk untuk mulai jualan produk digital. Nah, kita bisa bikin yang namanya e-book, kita bisa bikin yang namanya e-course, kita bisa bikin webinar yang secara online kayak by Zoom, kita bisa bikin software, kita bisa bikin template. Tapi ini kalau misalnya teman-teman memang memiliki keahlian atau memiliki pengalaman di bidang tersebut. Namun jika teman-teman di sini mungkin merasa bahwa, "Ah, saya ini nggak punya apa ya, maksudnya saya merasa kurang pede lah dengan skill yang akan saya tawarkan." Itu enggak masalah. Kita bisa mulai dari yang namanya affiliate. Kita bisa jualin produk-produk digitalnya orang lain, teman-teman. Nah, di sini aku akan bagikan sedikit tips nih. Gimana sih caranya kita tuh bisa menentukan ide atau menemukan ide produk apa sih yang kita tuh mau buat. Pertama, kita coba cek dulu deh dari pengalaman atau keahlian yang saat ini kita miliki. Itu pertama. Kedua, kita bisa gunakan AI atau ChatGPT untuk generate ideas-nya, untuk bantu kita dalam menyusun kerangkanya. Kemudian kita bisa lihat nih, kira-kira di sekitar kita itu lagi ada masalah apa dan apa yang kita bisa selesaikan. Untuk peralatannya nih, kalau misalnya aku mau buat produk digital nih, kira-kira apa sih minimumnya yang saya harus punya? Seperti yang tadi saya bilang, untuk handphone dan laptop minimal deh. Kemudian kita bikin yang namanya akun Canva. Nah, untuk screen recording, contoh misalnya teman-teman mau mengajarkan kayak cara editing video atau Excel dan lainnya yang mungkin nggak bisa langsung di-record pakai pakai Canva seperti yang saya lakukan, teman-teman bisa pakai yang namanya OBS Studio. Program dari OBS Studio ini, itu memang free, jadi memang tidak berbayar dan sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk basic screen recording. Nah, kemudian teman-teman kalau mau ngedit video editingnya,
kayak diberikan efek-efek tertentu dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya CapCut. Nah, setelah teman-teman bikin yang namanya konten tersebut, jangan lupa untuk teman-teman punya akun yang namanya media sosial seperti YouTube untuk teman-teman upload hasil daripada editing teman-teman. Kemudian jangan lupa akun LinkedIn yang tadi saya bilang di awal, teman-teman mulai deh, teman-teman buat. Ini kan gratis, nggak bayar, jadi nggak ada ruginya. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau jualan seperti webinar, teman-teman mesti miliki akunnya Zoom dan akunnya Google Meet. Ini tentunya ada yang free namun terbatas dan ada yang versi berbayar. Bagaimana sih caranya kita untuk mulai memproduksi produk digital? Kita tuh mulai aja dulu, nggak harus nunggu semuanya sempurna. Kalau nunggu semuanya sempurna, akhirnya kita tuh nggak jalan-jalan. Yang penting apa? Yang penting kita melangkah, kita coba dulu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang tanya nih, aku mau mulai, tapi aku ini belum punya produk digital. Tadi kakaknya bilang affiliate-affiliate, ya kan? Nah, kira-kira gimana sih caranya kita itu menemukan affiliate yang produknya itu oke. Nah, caranya itu kayak gini teman-teman. Pertama, kita cek profil daripada seller. Nah, cek profilnya itu di internet. Jadi teman-teman search aja nama orang yang bikin produknya di internet. Nanti teman-teman kan akan ketemu nih, katakan websitenya, sosial medianya. Nah, teman-teman coba lihat, kira-kira produk ini oke nggak? Banyak peminatnya nggak? Reviewnya kayak gimana? Atau jangan-jangan reviewnya pada jelek semua. Kemudian kedua, kita cek komisi affiliate-nya apakah sesuai apa tidak. Jadi di affiliate produk ini ada produk tertentu yang ngasih komisinya, gede banget. Ada juga produk tertentu yang komisinya itu kecil. Nah, teman-teman harus tahu komisi affiliate-nya ini kenapa, karena kalau misalnya teman-teman nantinya berencana untuk kayak nge-ads kan, membuat iklan dan sebagainya. Teman-teman paling nggak tahu kira-kira dengan uang yang saya keluarkan apakah bisa nutup kalau terjadi penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga, produknya itu sesuai nggak sama niche-nya kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya tunjukkan ke teman-teman, ini platform yang saya pakai itu adalah Linkit gratis, teman-teman bisa daftar langsung. Nah, di Linkit ini ada menunya untuk khusus untuk affiliate. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman saat ini ya. Contoh yang e-book yang tadi saya cerita, e-book cuan dari rumah katakan. Nah, harga e-book tersebut itu 149.000. Nah, ketika teman-teman membantu memasarkan produk e-book ini dan terjadi penjualan, maka teman-teman menerima komisi yang besarnya Rp59.600. Nah, atau contoh kedua deh, kelas digital product mastery ini. Digital product mastery ini memiliki harga 749.000. Nah, ketika teman-teman berhasil untuk menjualkan kelas ini, teman-teman akan mendapatkan 374.000. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena semua ini diatur oleh sistem, artinya apa? Meskipun kita nggak kenal nih, sama siapa sih pencipta e-book cuan dari rumah, atau siapa sih yang membuat digital product mastery ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena semua komisi dan sebagainya ini diatur by system. Jadi ndak ada kayak transfer manual atau apa, jadi semuanya transparan dan semuanya ini terbuka, seperti itu. Dan di sebelah kanan teman-teman bisa lihat, jadi Linkit saya alamatnya itu link.id/kakak.digital. Nah, ketika saya mengklik add produk, maka produk tersebut akan muncul di halaman homepage Linkit saya. Dan setiap transaksi yang terjadi di halaman ini, maka saya berhak untuk mendapatkan komisi daripada affiliate tersebut. Kita harus mengerti yang namanya lisensi di produk digital. Meskipun produk digital itu tidak ada fisiknya, bisa di-copy seenaknya. Akan tetapi di sini ada 4 jenis lisensi yang teman-teman harus tahu. Nah, yang pertama itu adalah personal license. Personal license ini artinya apa?
ketika teman-teman beli produk tersebut, lisensi tersebut hanya berlaku untuk satu orang, yaitu teman-teman yang beli ini. Dan tidak boleh dijual kembali. Jadi kalau teman-teman beli, ya sudah, e-book tersebut atau e-course tersebut hanya untuk dikonsumsi teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah reseller rights. Nah, di modul yang reseller rights ini, ketika teman-teman beli produk tersebut, teman-teman boleh untuk menjual kembali tapi langsung ke konsumen. Jadi langsung ke end user. Kemudian ada yang namanya MRR atau istilahnya Master Reseller Rights. Nah, kalau di MRR ini teman-teman boleh jual ke orang untuk dijualkan kembali. Nah, itu lisensi MRR. Nah, kemudian ini lisensi yang paling tinggi yaitu namanya PLR atau istilahnya Private Label Rights. Nah, di PLR ini teman-teman boleh modifikasi, menambahkan logonya teman-teman. Intinya file itu jadi sepenuhnya hak milik dari teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui kalau misalnya produk-produk apa yang memang bisa kita copy, kita jual kembali, atau produk tersebut hanya boleh kita nikmati sendiri. Seperti itu. Nah, panduannya seperti apa nih? Kalau misalnya aku mau mulai, aku mau daftar Linkit. Nah, jadi pertama teman-teman registrasi Linkit. Registrasi Linkit ini simpel sekali karena akan terkonek ke akun Google, ya kan? Kemudian teman-teman masukkan produk digital Anda kalau ada, kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai affiliate produk. Nah, Linkit untuk saat ini itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang berlapis di mana setiap orang itu diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas. Jadi di Linkit ini kita, ketika kita sebagai seller kita jualan, kita akan melakukan verifikasi. Jadi ada verifikasi identitas, verifikasi foto. Ini tujuannya apa? Untuk keamanan, seperti itu. Dan biasanya prosesnya 3 sampai 5 hari kerja ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini halaman Linkit saya. Namun saya ini akan update terus ya, ini contoh aja ya. Jadi seperti ini, produk yang saya miliki pada saat ini itu hanya 2 seperti itu. Nah, di sini itu saya akan tunjukin ya, menu affiliate-nya itu di sebelah mana sih. Nah, di sini menu affiliate-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kira-kira produk apa yang teman-teman minati untuk teman-teman jual. Nah, seperti itu. Nah, ini komisinya yang teman-teman akan dapatkan kalau produk tersebut berhasil dijual. Seperti itu. Jadi ini contoh-contoh produknya banyak banget. Oke. Nah, bagaimana ya strategi promosi dan penjualannya? Oke, aku sudah buat Linkit, aku udah masukkan produk digital, ya kan? Terus langkah selanjutnya seperti apa? Nah, kita udah punya platform nih di Linkit. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat konten. Nah, membuat konten di media sosial ini, teman-teman bisa bikin sesuai dengan yang identitas atau niche daripada teman-teman sendiri. Nah, disarankan teman-teman punya paling tidak 100 konten terlebih dahulu di media-media sosial ini, kemudian baru mulai melakukan yang namanya nge-ads. Nah, nge-ads ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu dini, terlalu awal, karena kita harus membangun yang namanya personal branding dan reputasi terlebih dahulu. Teman-teman, di sini saya sudah sediakan e-book panduan memulai bisnis online, memulai bisnis produk digital. Nah, teman-teman bisa bisa download ya, linknya saya sudah masukkan ke deskripsi dan ini gratis ya, jadi tidak bayar. Saya harap melalui panduan ini, teman-teman juga bisa sama-sama belajar dan memahami bahwa ada potensi di produk di jualan bisnis produk digital ini. Siapapun Anda, apapun yang menjadi background Anda, bisnis produk digital ini, itu setiap orang bisa memiliki yang namanya kesempatan yang sama. Di sini siapapun Anda, memulai dari nol pun, itu kita semua bisa memulainya di
produk digital. Produk digital ini beda banget sama yang model-model kayak multi level marketing, MLM, itu beda banget. Di sini kita biayanya itu beneran nol, kita hanya membeli konten atau materi tertentu yang memang kita perlukan. Kalau saya memang perlu belajar cara membuat kelas, karena saya ingin menjual kelas, saya akan beli modul bagaimana untuk kita bisa membuat kelas online. Kalau saya nggak perlu, saya hanya perlu belajar bagaimana contoh, bagaimana cara beriklan yang efektif di Meta. Saya hanya perlu beli modul tersebut. Di sini kita tidak ada yang namanya tutup poin, tidak ada yang namanya kalau kamu nggak aktif setahun kamu akan diterminasi, itu tidak ada. Jadi ini benar-benar pure bisnis yang bisa kalian pertimbangkan untuk masa depan. Sebagai rasa terima kasih saya karena kalian sudah menonton video saya sampai sepanjang ini, saya kasih voucher diskon. Jadi voucher diskonnya ini ada dua. Yang pertama adalah voucher diskon dengan nominal 25.000 dan yang satunya voucher diskon sebesar 75.000 namun ada minimum pembelian 150 untuk voucher diskon yang 75.000. Nah, voucher ini hanya bisa digunakan untuk produk yang ada logo Kakak digitalnya. Jadi kalau misalnya produknya itu tidak ada logo Kakak digitalnya, mohon maaf, kode voucher ini tidak bisa digunakan. Nah, kode voucher ini bisa teman-teman mulai cek, mulai gunakan ya. Nah, di sini saya akan ngasih beberapa referensi. Saya ini mau mulai nih, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, ya kan? Nah, di sini saya membuat modul kelas namanya Kelas Online Starter Kit Memulai Bisnis Produk Digital. Nah, ini personal license. Di dalam kelas ini ada voucher diskon sebesar 100.000. Saya juga berikan gratis produk PLR. Kemudian ada cashback khusus untuk kalian yang ingin membeli beberapa kelas-kelas pendukung lainnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung gimana caranya memulai, teman-teman boleh lihat produk kelas online starter kit. Nah, kelas ini bisa diakses di linkit/kakak.digital. Nah, kemudian yang kedua, ini saya juga membuat kelas, namanya cara membuat kelas online dan strategi penjualannya. Nah, di sini saya akan lebih jelasin kayak step by step-nya, cara mudah dan sederhananya gimana sih caranya kita itu nge-record, bikin kelas, menentukan ide, dan di dalamnya juga ada voucher diskon. Nah, teman-teman bisa klik beli sekarangnya, saya sudah sediain juga linknya di description-nya. Kemudian saya juga memiliki 500 plus produk digital lisensi PLR dan MRR resmi dan siap jual. Teman-teman bisa beli produk ini untuk menjadi modal awal untuk teman-teman memulai bisnis produk digital. Nah, produk-produk ini kan ada logo kakak digitalnya. Teman-teman bisa pakai voucher yang tadi saya sudah mention sebelumnya untuk bisa mendapatkan harga khusus. Nah, kemudian ini bukan produk saya, ini produk afiliasi yaitu Linkit Pro Version. Jadi Linkit tadi memang betul, kita bisa pakai secara free. Nah, akan tetapi kalau teman-teman butuh fitur-fitur tambahan, ya kan, teman-teman butuh kayak Facebook Pixel, teman-teman butuh halamannya lebih banyak, teman-teman butuh bisa affiliate sampai 100 produk, kemudian teman-teman mau bikin e-course sampai berjam-jam, ya kan. Nah, Linkit Pro ini itu juga memberikan diskon untuk pencairan komisinya kita, itu dari 5% bisa turun ke 3%, seperti itu. Kemudian di sini ada juga kalau kalian nih mau mulai bisnis jual beli foto nih di Adobe Photostock. Nah, teman-teman bisa beli produk ini. Muridnya udah banyak banget dan udah banyak yang berhasil. Dan di sini itu juga ada data riset mikrostoknya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu, wah kira-kira itu seperti apa sih yang foto-foto yang lagi tren, yang lagi banyak dicari di luaran itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya nih, ya kan,
bank foto-foto di Adobe Photostock, ya kan, itu sudah bisa jadi mesin untuk passive income buat kalian dan anak-anak nih. Kemudian buat kalian nih yang mau mulai usaha bagaimana cara membuat 3D kartun karakter, kalian juga bisa klik link ini karena di link ini diajarkan mulai step by step dari awal gimana caranya mengubah foto biasa menjadi foto produk kartun dan udah banyak banget murid-muridnya yang ikut kelas ini yang bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulannya dari layanan ini. Kemudian berikutnya adalah kalau di sini ya teman-teman ada yang merasa, "Aduh aku nih kok nggak bisa ya kalau misalnya harus disuruh ngomong, aku nih nggak bakat nih untuk ngomong." Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk aku tuh bisa untuk bisa bicara lebih baik, lebih oke. Nah, ini ada kelas Kemal Speaking Camp namanya, teman-teman bisa ikutin. Nah, ini penting banget karena kalau teman-teman mau bikin kelas online, teman-teman mesti belajar nih, salah satu rekomendasi dari saya. Nah, kemudian ini nih, Digital Product Mastery. Ini buat kalian yang mau step up untuk mulai bisnis produk digital dan pengen tahu langkah by langkahnya. Ini teman-teman mesti ikutin nih kelas ini. Ini kelasnya ini 10 jam lebih, ada community call-nya, dan teman-teman akan belajar banyak hal karena materinya ini benar-benar ini daging banget. Nah, teman-teman kalau teman-teman merasa bahwa presentasi saya ini bermanfaat buat teman-teman memiliki pandangan yang baru, oh baru tahu ternyata ini ada potensi nih di bidang produk digital. Teman-teman boleh deh kalau misalnya teman-teman berkenan traktir saya kopi. Nah, ketika teman-teman udah traktir saya kopi, saya akan kasih teman-teman bonus dan voucher-voucher lagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman buat teman-teman yang belum download, ini teman-teman bisa scan QR atau klik download atau bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sekian presentasi saya kali ini. Di sini saya sertakan daripada nomor WA daripada Kakak Digital. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan kontak kita via WA, via chat, dan tim kami akan segera membantu permasalahan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.